Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Yuliani Dewi dalam Bincang Bisnis Ekonomi. Kali ini akan membahas mengenai pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan tema Attracting Foreign Investment. Bagaimana cara Indonesia untuk mengembalikan kepercayaan pihak asing untuk bisa berinvestasi di Indonesia? Kita akan mulai dengan sesi pertama, yaitu mengenal lebih jauh dan memaparkan mengenai background atau sejarah dari Indonesia itu sendiri. Untuk itu, saya telah mengundang beberapa narasumber dari MBI ITB. Untuk sesi yang pertama, saya telah mengundang Ibu Seto. Baik, silahkan Ibu Seto. Terima kasih Saudari Yuli. Saya akan coba jelaskan sedikit mengenai Indonesia. Indonesia merupakan kepulauan di Asia Tenggara yang terdiri dari 13.000 pulau dan 6.000 diantaranya tidak berpenghuni. Indonesia juga merupakan kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Tingkat kemakmuran dan kepadatan penduduk yang sangat tidak merata juga menimbulkan kondisi ekonomi yang tidak merata pula. Indonesia terdiri dari 300 suku bangsa dan 750 bahasa daerah. 61% penduduk Indonesia terdapat di Pulau Jawa, Bali, dan Madura, yang hanya merupakan 7% dari wilayah Indonesia. Data pada tahun 1999, 45% penduduk Indonesia adalah suku Jawa, 14% suku Sunda, 7,5% suku Melayu, dan 7,5% suku Madura, sedangkan sisanya 26% adalah lainnya. Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat kaya dengan iklim tropisnya yang sangat kondusif untuk pertanian. Sebagian besar hutan Indonesia digunakan untuk logging dan pertambangan seperti batu bara, timah, nikel, dan mineral. Gas, minyak, dan karet juga merupakan sumber daya alam Indonesia. Demikian, Saudari Dewi. Terima kasih. Sama-sama Ibu Seto, terima kasih juga. Baik, setelah kita mendengarkan pemaparan dari Ibu Seto mengenai negara kita tercinta Indonesia, saya akan mengajak Anda untuk kilas balik ke era Soeharto dan Soekarno. Di sini saya akan mengundang Bung Rahdi dan Bung Davi untuk menjelaskan sejarah perkembangan ekonomi di Indonesia pada era tersebut. Baik, kita langsung saja. Bung Rahdi. Terima kasih Saudari Yuli atas waktunya. Saya akan coba menjelaskan tentang sejarah ekonomi Indonesia. Pada akhir abad ke-12, para pedagang Arab mulai datang ke negara Indonesia. Pada saat itu, mereka mendirikan pemukiman untuk pertama kalinya di daerah Aceh. Kemudian selanjutnya, mereka mendirikan pemukiman di rute-rute perdagangan di seluruh wilayah kepulauan. Kemudian baru pada abad ke-16, para pedagang dari Eropa mulai berdatangan ke Indonesia karena mereka tertarik akan rempah-rempah yang berada di Indonesia seperti cengkeh dan pala. Saat itu, Belanda yang paling dominan di antara para pedagang Eropa lainnya. Kemudian Belanda mendirikan perusahaan Hindia Belanda pada tahun 1602. Kemudian pada tahun 1798, perusahaan Hindia Belanda menjadi perusahaan resmi Belanda dan mulai membangun posisi dominan di Indonesia, khususnya untuk ekspor sumber daya alam dan impor barang-barang manufaktur dari negara-negara industri. Gula, kopi, dan rempah-rempah adalah bahan ekspor utama yang diimpor oleh Belanda. Kemudian pada abad ke-20, kelapa sawit, fiber, minyak tanah, kopra, karet menjadi bahan ekspor yang utama lainnya yang diimpor oleh Belanda. Negara Indonesia baru mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun kemerdekaan Indonesia ini baru diakui oleh Belanda pada tahun 1949 atas desakan dunia internasional. Era kepemimpinan Soekarno di Indonesia
berawal dari tahun 1949 hingga 1965. Pada masa kepemimpinan Soekarno, Soekarno menurunkan dominasi dari perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di Indonesia dan juga membatasi pertumbuhan perusahaan yang dimiliki oleh etnis Cina. Pada tahun 1951, pemerintah mengambil alih Bank Java yang kemudian menjadi Bank Sentral Indonesia. Dan pada awal tahun 1959, pemerintah Indonesia menasionalisasi semua perusahaan Belanda yang masih ada di Indonesia. Pemerintah meniti kebijakan untuk mendukung bisnis dari perusahaan lokal. Pada bulan April 1950, regulasi Benteng memberikan lisensi untuk melakukan impor untuk perusahaan-perusahaan lokal yang ada di Indonesia. Pada tahun 1955, Soekarno memenangi pemilihan presiden untuk yang pertama kalinya. Dari tahun 1955 sampai 1960, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Soekarno menyebabkan defisit anggaran negara secara besar-besaran dan membuat inflasi melambung tinggi. Pada tahun 1960, Indonesia merupakan salah satu negara termiskin di dunia. Bung Rahdi tadi sudah menjelaskan sejarah perkembangan ekonomi Indonesia pada era Soekarno. Kita akan mengajak Anda untuk memahami atau mendengarkan penjelasan dari Bung Davi mengenai sejarah perkembangan ekonomi Indonesia pada era Soeharto. Silakan Bung Davi. Terima kasih Saudari Yuli atas waktunya. Sekarang saya akan mencoba menjelaskan mengenai sejarah perekonomian Indonesia pada masa Orde Baru, yaitu pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Seperti kita ketahui bersama, Presiden Soeharto adalah Presiden kedua Republik Indonesia yang menjabat pada tahun 1965 dengan masa jabatan paling lama, yaitu pada pemilu kedua tahun 1973 sampai dengan pemilu ke-7 pada tahun 1998. Pada masa tersebut, produksi minyak Indonesia mengalami pelimpahan yang sangat luar biasa, yaitu pada tahun 1970-an, yang menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi kuat dan semakin positif. Hal ini ditunjukkan dengan pendapatan dari sektor migas Indonesia yang pada masa itu digunakan oleh pemerintah untuk membangun sektor-sektor pada bidang transportasi, infrastruktur, program edukasi, program kesehatan, dan juga pembangunan desa tertinggal. Pemulihan ekonomi dengan cepat akibat dari kondisi ekonomi Indonesia yang memburuk pada tahun 1960-an menjadi prioritas utama Presiden Soeharto. Hal ini ditandai dengan dibukanya kembali keran investasi yang masuk ke Indonesia, yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang mengenai penanaman modal asing pada tahun 1967 dan Undang-Undang penanaman modal domestik pada tahun 1968. Tetapi kebijakan tersebut mendapat protes dari mahasiswa yang terlalu mengedepankan pertumbuhan ekonomi Indonesia sementara pemerataan dan keadilan sosial diabaikan. Akibat kerusuhan yang terjadi pada tahun 1974, maka Presiden Soeharto membuat kebijakan investasi asing di Indonesia dengan membuat peraturan yang mendorong kelas pribumi sebagai pendiri perusahaan sementara. Sedangkan kegiatan operasional diserahkan kepada pihak asing dan juga etnis Tionghoa. Pada tahun 1980, seperti kita ketahui bersama, bahwa produksi minyak Indonesia semakin menurun. Hal ini mengakibatkan strategi industrialisasi yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Presiden Soeharto menjadi tidak agresif. Akibatnya ekspor minyak dan gas terhadap total ekspor menjadi menurun, yaitu dari 70% pada tahun 1983 menjadi 40% pada tahun 1988. Pada awal tahun 1990-an, ekonomi Indonesia kembali membaik dan positif dilihat dari sektor pertanian yang turun dari 51% terhadap GDP pada tahun 1960 menjadi 17% pada tahun 1997. Sementara industri semakin meningkat, yaitu dari 28% terhadap GDP menjadi 42% terhadap GDP. Pada tahun 1995,
Indonesia menjadi bagian dari anggota World Trade Organization, serta membuat komitmen dengan mengurangi tarif menjadi 40% pada masa tersebut, sehingga investasi dari asing yang masuk ke Indonesia semakin melimpah. Walaupun perekonomian membaik pada masa tersebut, ahli ekonomi berpendapat bahwa kemajuan perekonomian Indonesia masih sangat rendah dan tidak merata. Sedangkan pemerataan sangat diperlukan pada kemajuan perekonomian Indonesia, di mana perekonomian Indonesia hanya dipusatkan pada daerah-daerah tertentu, khususnya pada Pulau Jawa. Dan hal ini juga dikarenakan pengaruh Soeharto yang besar terkait dengan hubungan keluarga cendana dan kroni-kroninya terhadap pembangunan bisnis di bawah Presiden Soeharto. Terima kasih Bung Davi dan Bung Rahdi. Untuk sesi ketiga kali ini saya akan mengundang Bung Ridwan yang akan menjelaskan perkembangan ekonomi Indonesia pada era reformasi. Baik, pada Bung Ridwan, persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan membahas mengenai masa reformasi di Indonesia. Reformasi ini dilatar belakangi oleh krisis finansial Asia. Krisis ini dimulai pada 1997, di mana nilai tukar rupiah terdevaluasi terhadap US dollar. Nilai devaluasi ini mencapai puncaknya pada Januari 1998, di mana 1 US dollar senilai Rp17.700. Hal ini berarti nilai tukar rupiah telah terdevaluasi 700% selama 6 bulan terakhir. Ketidakstabilan ekonomi ini menyebabkan Presiden Soeharto dipaksa lengser oleh masyarakat pada Mei 1998 dan digantikan oleh B.J. Habibie. Pada masa pemerintahan Habibie terdapat beberapa perbaikan ekonomi, di antaranya nilai tukar rupiah terapresiasi menjadi 7.000 untuk setiap 1 US dollar jika dibandingkan 12.000 pada tahun sebelumnya. Akan tetapi, MPR tetap tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Habibie, sehingga Habibie pun dipaksa mundur. MPR pun menunjuk Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai presiden. Pada masa Gus Dur, perbaikan ekonomi tetap melambat, sehingga nilai tukar rupiah kembali terdevaluasi dan inflasi pun meningkat. Gus Dur pun dipaksa mundur oleh MPR dan digantikan oleh Megawati yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden. Pada masa Megawati, terdapat beberapa program-program ekonomi yang diterapkan oleh presiden. Di antaranya, tahun 2003 ditetapkan sebagai tahun investasi. Akan tetapi, hingga tahun 2004, pertumbuhan investasi di Indonesia masih kurang menggembirakan. Namun, dari tahun 1999 hingga 2004, terdapat beberapa perbaikan ekonomi. Di antaranya, pertumbuhan GDP dari 0,3% menjadi 5%, penurunan kemiskinan dari 19,1% menjadi 16,6%, serta hutang publik turun dari 103% menjadi 59,8% dari GDP. Pada tahun 2004, Indonesia mengalami pemilihan presiden secara langsung. Pada saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono atau biasa dipanggil SBY terpilih sebagai presiden. Pada masa pemerintahan Presiden SBY, terdapat beberapa program-program untuk meneruskan reformasi ekonomi. Di antara program-program tersebut, yang paling signifikan adalah pencabutan sebagian subsidi BBM. Subsidi BBM di Indonesia merupakan salah satu program yang menyedot banyak anggaran APBN. Dengan dicabutnya subsidi ini, anggaran APBN ini dapat dipergunakan untuk keperluan negara yang lain. Namun, pencabutan subsidi ini berakibat dari naiknya BBM senilai 150% yang menuai protes dari berbagai pihak. Sekian sekilas dari masa reformasi dari awal krisis tahun 1997 hingga terpilihnya Presiden SBY pada tahun 2004. Saya kembalikan kepada Saudara Yuli. Terima kasih Bung Ridwan atas waktunya. Untuk sesi yang keempat, sesi utama, kali ini saya mengundang kembali dari MBI ITB, Bung Pedro dan Bung Mahadi untuk bisa menjelaskan mengenai how to attracting foreign investment to invest their money in Indonesia. Maybe they can give a suggestion. Oke, baik, kita persilakan pada Bung Pedro untuk memulai diskusi ini. Terima kasih kepada Saudari Yuli.
Kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas secara eh, overview tentang foreign direct investment di Indonesia. Seperti hal yang sudah kita ketahui bersama sebagai warga negara Indonesia, bahwa kita secara eh, fundamental memiliki beberapa macam permasalahan yang membuat FDI ini tidak sesignifikan yang kita harapkan. Di antara beberapa faktor yang bisa kita kemukakan kenapa FDI di Indonesia ini terkendala, yaitu dari ketidakpastian dari masalah policy, kemudian korupsi yang masih juga menjadi suatu hal yang merajalela. Kemudian yang terakhir yang bisa saya utarakan adalah tentang masalah kepastian hukum, di mana kita sebagai investor, jika kita meletakkan diri kita sebagai investor, pasti kita membutuhkan kepastian hukum untuk bisa berbisnis di suatu negara. Kemudian jika kita melihat ke World Trade Reference yang dibuat tahun 2006, yang menggambarkan tentang kondisi FDI Indonesia statistically dari tahun 90-an sampai tahun 2005, kita bisa melihat ketika krisis Asia, krisis ekonomi dunia melanda Indonesia di tahun 97-98, kita mendapati bahwa FDI di Indonesia turun sangat signifikan, sekitar 5 sampai 6 miliar US dollar. Apa yang terjadi pada saat itu adalah dana yang besar tersebut mengalir ke negara lain, seperti ke Vietnam, ke Cina terlebih lagi sebagai the largest FDI country pada saat ini di Asia. Kemudian ya oleh sebab itu pembangunan di Indonesia menjadi terhambat karena kita tidak memiliki kapital yang cukup untuk bisa membangun suatu negara. Sementara dana pemerintah sudah dihabiskan untuk membantu mengamankan sistem perekonomian yang gonjang-ganjing. Kemudian beralih ke beberapa tahun setelahnya, yaitu tahun 2004, 2005, perekonomian kita semakin membaik. Dan itu juga bisa dilihat dari meningkatnya FDI sekitar 3-4 miliar US dollar pada saat tersebut, di mana Jepang yang berperan pada saat itu sebagai negara investor terbesar di Indonesia, diikuti oleh Korea dan Taiwan. Sementara untuk komoditi-komoditi unggulan dari Indonesia sebagai negara yang diinvestasikan oleh sejumlah negara investor tersebut, mungkin Bung Mahadi bisa menjelaskan secara lebih detail. Ya, terima kasih Bung Pedro atas kesempatannya. Seperti sudah disinggung tadi sebelumnya, yaitu pada semenjak tahun 2004 dan selanjutnya, saya akan memfokuskan kepada tahun 2006, yaitu di mana Jepang sebagai negara yang melakukan investasi yang sangat besar di Indonesia, itu berfokus kepada manufacturing, metal mining, dan chemical. Hal ini ditunjukkan dari nilai FDI dari negara-negara tersebut yang mencapai 6 miliar dolar. Dari 6 miliar dolar ini mayoritas berada atau bergerak di bidang-bidang yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya. Berdasarkan dari data yang diperoleh dari UN Commodity, mayoritas dari hasil ekspor Indonesia itu adalah oil and gas, manufacturing yang seperti saya sebutkan sebelumnya, lalu tekstil, chemical, dan beberapa hal lainnya. Nah, sampai sekarang perkembangan dari FDI ini sudah menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan. Salah satu pendukungnya seperti yang kita tahu bahwa Batam merupakan sebuah pulau yang didedikasikan untuk mendukung kepada FDI ini. Selain Batam, ada juga badan yang bergerak di bidang penanaman modal, yaitu BKPM, sebagai badan yang fokus kepada tujuan untuk menarik investor di Indonesia. Oke, mungkin dari segi perkembangan FDI cukup dari saya. Mungkin Bung Pedro akan menambahkan mengenai penutup atau kesimpulan dari FDI ini. Silakan Bung Pedro. Oke, pada intinya beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk bisa meningkatkan dana investasi luar masuk ke Indonesia yang kita bisa lakukan, di antaranya adalah pertama, membuat kepastian hukum
agar para investor tuh bisa lebih percaya diri untuk bisa masuk ke negeri kita. Kedua adalah policy, kebijakan pemerintah yang clear, yang jelas dan konsisten. Kemudian yang ketiga adalah masalah keamanan geopolitik kita sendiri, keamanan kita sebagai negara, keamanan kita berbangsa dan bernegara, masalah isu terorisme juga termasuk di dalamnya, kemudian masalah kerusuhan sosial. Intinya kita harus bisa membuat suatu kondisi yang nyaman dan aman bagi para investor untuk bisa masuk ke negeri kita dan menginvestasikan dananya. Saya rasa cukup sekian dari saya. Ya, cukup juga dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada Saudari Yuli untuk sesi selanjutnya. Terima kasih. Sebuah perbincangan yang sangat menarik antara Bung Pedro dan Bung Mahadi dalam tema bincang bisnis ekonomi kita kali ini, yaitu attracting foreign investment in how to attract the investor to invest their money in Indonesia. Beberapa hal yang bisa saya tarik dari pemaparan Bung Pedro adalah bagaimana Indonesia harus menciptakan kepastian di bidang hukum dan kebijakan sehingga bisa menciptakan suasana yang kondusif bagi investor asing yang menginvestasikan uangnya di Indonesia. Satu hal yang pasti, kita harus yakin bahwa Indonesia akan bisa menjadi lebih baik. Baiklah, akhir kata terima kasih. Kita akan bertemu lagi dalam Bincang Bisnis Ekonomi Indonesia minggu depan. Saya Yuliani Dewi undur diri.